Pak Bupati tadi diwakili pejabat sektor sudah ada tugas lain. Camat, Mustika, Kecamatan Simanindo, Pak Putar-Putar, Kepala Desa, dari HPI ya, HPI, teman-teman saya dari HPI, seluruh undangan, dan terutama keluarga besar Manulu, Bun, Siamaga, dan seluruh keluarga, anak Sirait ada, keluarga, siap, wajah, rekan-rekan pers, ada Bu Peri, oh ya, Bu Peri jangan jauh-jauh di belakang. Kepala SMK Negeri Simanindo, ya, Guru Sagala. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini, dan saya secara pribadi, nama saya Malinda Sikoro. Kalau tadi saya mungkin didaulat sebagai ketua harian Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, atau nama yang tertulis sekarang adalah Toba Kaldera UNESCO Global Geopark Provinsi Sumatera Utara. Menurut kami di sini Pak Kelari Putar ini adalah bagian dari Badan Pengelola sebagai pengelola geosite Ambarita Tutup Tomo. Boleh juga saya bicara sebagai tokoh masyarakat. Alat darurat itu ada di show, termasuk pensiun juga. Alat seperti alat tato, umki, jarak usia, tahun 40 tahun. Lebih yang 60 sehari tulang berada makin 14 tahun. Kami dalam membeda-beda sejarah simbol partai sahabat. Pemburu kami bermalu. Lain ibu nebe nagadir. Kate. Kita masalah sehari dari itu nanti nak perlu bangun, terus nak perlu. Ima orang yang patakian. Nah, pada dulu mungkin sebagai mantan pribadi, waktu kurang masuk di acara nama Cending saya. Nah, pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bersama-sama di tempat ini. Saudara-saudara kami ada mungkin dari luar Samosir boleh bergabung pada hari ini mendengarkan firman Tuhan, bersukacita bersama keluarga besar Manulu, dalam hal ini Williams Resto Cafe dan Bar yang kita syukuri hari ini. Boleh kita akan nikmati berkat Tuhan melalui keluarga. Yang kedua, tadi disampaikan pejabat sekda mewakili pemerintah Kabupaten Samosir sebagai tokoh masyarakat juga kami bersyukur dan mengapresiasi keluarga besar Manulu yang sudah tinggal di luar Samosir ini, tapi mengingat daerah kelahirannya, daerah Bonani Masuki, Bonani Pesanya, dan membuat sesuatu yang baik, bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk publik. Bertobat kita untuk keluarga Manulu. Waktu saya jadi bupati, salah satu tantangan yang berat dan besar adalah bagaimana menghadirkan investor di daerah ini, terutama yang bergerak di bidang pariwisata. Saya harus mengatakan bukan menyombongkan diri, karena 2005 jadi bupati, Tuhan memberikan petunjuk kepada saya, Samosir itu potensi untuk pariwisata. Maka kita buatlah bersama DPRD, visi misi Samosir itu adalah visi pariwisata. Dan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Samosir ini mulai 2005 kita hitung 2006 sampai dengan 2025, jadi 2 tahun 3 tahun yang akan datang, visinya Samosir menjadi daerah tujuan wisata internasional. Wih, kata Toba.
Saya teringat tadi ada saudara kita yang menjadi general manager di sini berasal dari New York, Amerika Serikat. Jadi itu sudah mewujudkan Pak Manurung. Jadi kita tidak hanya mimpi lagi wisata internasional, tapi sudah terwujud melalui Williams ini. Pertama kita sana, ya, bukan kita istilahnya memutuskan orang asing, menafikan orang kita, bukan seperti itu. Tapi kita harus mengakui mereka sudah lebih duluan maju di bidang pergaulan internasional, ya, di bidang kuliner dan berbagai kegiatan. Dan di sisi lain, kehadiran lain kita di sini, tak marga nanti dibuat, tak marga Manurung, tak marga Sianlagan, tak marga Siburun, tak sudah putar, itu urusan berikutnya. Kehadiran beliau di sini menambah kepercayaan kepada pihak lain. Ya. Tentu Williams ini dibangun di Ambarita, Garuga, Simanindo ini bukan hanya untuk Simanindo, bukan hanya untuk Samosir, bukan hanya untuk kawasan Danau Toba, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia. Itu yang kita harapkan pada masa mendatang. Kita bangga atau bersyukur kita untuk itu, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang saya coba ungkap sedikit isi pariwisata. Kalau zaman dulu saya agak banyak sedikit ada yang bertanya, ada di belakang saya yang agak sedikit mengetahui apa-apa ada di sekolah ini. Kok bicara pariwisata? Padahal daerah kita ini adalah daerah pertanian, daerah adat. Saya tidak salahkan mereka karena persepsinya berbeda. Kita buat isu pariwisata Samosir ini sejak 2005. Bukan berarti kita tinggalkan sektor lain, bukan. Ini yang keliru. Ya. Kita buat pariwisata adalah sebagai penghela, pemungkin, leverage untuk sektor yang lain. Karena kita diciptakan Tuhan, sesungguhnya dengan keindahan alam, keragaman budaya kita, dengan berbagai daya tarik lain, itu mungkin yang terlambat kita menyadari dan mengelola. Ya. Jadi sampai sekarang pun Pak Manurung, teman-teman saya pun bebas pariwisata, kan? Ya. Pengertiannya kalau pariwisata seolah-olah orang Samosir ini berwisata semua, bukan. Kita ini daerah tujuan wisata, tapi pada saatnya nanti, kalau ekonomi kita sudah makmur, sudah maju, maka ada waktunya kita berwisata ke tempat lain. Manusia ini tidak ada yang puas dengan dunia sendiri, itu kan? Saya bakat tembak langsung saya tak perlu. Kalau mungkin lain ya, termasuk bakat tembak langsung. Pernah lewat Siantar, pernah lewat Medan. Kalau saya tahu dari Samosir langsung ke Jawa. Sekolah. Saya baru sadar dulu, ini bagaimana bisa ditanami setelah dijawab. Karena tok kuliah lembaga alasan dan juga mulai seorang saat lembaga saat SMA dia isu jual mungkin coba beritahu bicara paling berada di Pamulang dan sekitar. Nah, yang ingin saya katakan adalah pariwisata itu adalah kebutuhan manusia normal. Kebutuhan manusia normal. Bahwa kita ingin berkreasi, ya, kita ada kebosanan, maka kita perlu ada hal yang lain. Nah, mudah-mudahan nanti tentu harapan kita di sini ada respon, ada kafe, ada bahan. Ayo mau bahan baku mungkin selalu pada sama-sama dari Moras, mungkin siap galau, mungkin siap malu, mungkin siap pinahan nasi, ya. Tapi tentu cara mengerjakannya berbeda, cara menyajikannya berbeda, ya kan? Maka menikmatinya pun agak berbeda. Nah, mana berita atau kinaya ya? Nanti itu kan, ke rumah kan itu kan? Nah, tentu sifatnya perlu loh makan suasana asli. Mulai selingkuh kan makan, kalau najulu itu emang asal bentuk si biolin kan? Soalnya nggak semua itu. Gak pula cukup lebih karena perlu volume, gak pula asal butuh santai
si biolog, itu kan? Kalau saudara nggak perlu mangan, oh ada aturan. Nah bergizi, kan? Jangan lagi undang-undang. Kalian tahu setelah di pamangan, kalian sehat, dipas, itu pamangan, kan? Itulah yang mau kita tuju. Yang mau tuju itu kan semua ini. Nah, bukan penting asal udah ada bulan udah jujur ini. Mulai saudara tahu benar sudah dijawab. Nah, saya ingin mengatakan inilah kemajuan, inilah ekonomi kreatif yang akan kita tuju ke depan. Nah, bahasa mulai kongkap pendidik kita mengambil menanami asal ada betul persejaran kasihan nama sah. Kan kalau tahun pertanian kita memimpin nama tabandika, kalau kata persejaran ternyata banyak peluang-peluang kreasi yang bisa kita lakukan kalau ada ilmu, ada kebersamaan, ada manajemen yang bisa kita lakukan ke depan. Nah, geopark kan adalah ada hubungannya. Geopark itu akan tumbuh. Nah, kita sudah level UNESCO, kawasan danau toba. Nah, kita memiliki warisan yang sesungguhnya sama seperti pariwisata tidak kita sadari. Ternyata terbentuknya Pulau Samosir, terbentuknya gunung-gunung, bukit-bukit di sekeliling Danau Toba ini memiliki sejarah geologi yang sangat unik, sangat khas, dan memiliki nilai ilmu pengetahuan yang tinggi. Disebutlah keragaman geologi atau geodiversity. Nah, nilai-nilai tinggi itu, keragaman geologi atau disebut sekarang landscape. Ada batuan, ada dulu sebenarnya mengatakan dengan king. Kalau tabirin dulu, tahan pikiran. Makan buhun dulu pastinya itu, makan amenda itu, makan dehar tapi king. Yang hari dan Tuhan yang mencipta dulu kan. Nah ini udah mulai di ilmu itu. Itulah geopark. Kita menghargai proses penciptaan alam oleh Tuhan menjadi warisan geologi, geoheritage. Banyak para ahli geologi yang sudah mengakui dunia ini, bukan ahli geologi Indonesia. Proses letusan Gunung Toba, terangkatnya daratan Pulau Samosir ini dulu dari Danau Toba, itu adalah peristiwa keilmuan yang luar biasa. Apakah itu dongeng? Bukan. Ada bukti-bukti ilmiah. Itu satu. Itulah modal. Kenapa kita diterima di tingkat UNESCO menjadi geopark? Apakah itu cukup? Tidak cukup. Ada unsur yang kedua yang dipengaruhi oleh keragaman geologis tadi, yaitu kenapa di sini ada andalina, tumbuh-tumbuhan, ada kopi, ada kacang. Kenapa kacang dari Samosir berbeda rasanya dengan kacang dari Santa? Sama-sama ditambah kacang. Kenapa bawang merah dari Samosir berbeda dengan bawang merah dari Tamutu misalnya, atau dari Brebes? Ternyata ada pengaruh tanah dan iklim. Saya pernah ke Amerika. Saya diceritakan di sana cari restoran Indonesia, dapat restoran Cina. Ada bawang, dia bilang ini Samosir Tonya. Wah, bangga juga saya jadi pembantu. Tapi saya nggak tahu itu ada. Ternyata ada bisnis tersendiri. Bukan saya katakan gelap, ya. Mereka ada peminat bawang goreng Samosir itu katanya beda aromanya, beda, sama-sama bawang merah, tapi beda. Kalau kita punya beda, seperti doang ya, barangnya seperti barangnya yang kita tahu, gitu kan? Nah, kalau yang ada penting bawang merah, ada bawang putih. Nah, itu menjadi disebut keragaman hayat, keragaman biodiversity. Ada sebaran-sebaran flora fauna. Saudara Batak, Bangkarasi, begitu itu mau cerita. Oke, tapi ada keunikan yang bisa diterangkan secara ilmiah. Pengaruh letusan Gunung Toba, pengaruh pengangkatan Samosir, maka ada keunikan flora dan fauna. Itu unsur yang kedua. Ada keragaman hayat, biodiversity. Itu belum berakhir di sana. Lalu yang ketiga, setelah kalau kita kembali ke Alkitab Amal Pendeta, Tuhan menciptakan bumi, air dan seterusnya, diciptakan tumbuhan, tanaman dan hal-hal yang lain
yang terakhir diciptakan adalah manusia. Memang manusia itu penikmat ciptaan Tuhan, gitu kan? Menurut alam tidak ada flora, tidak ada fauna, tidak mungkin hidup manusia. Maka muncullah manusia baru di kawasan Danau Toba itu, yang dimulai dari Samosir. Itu antropologi dan ada mitologinya juga. Kalau mitologi orang Batak itu ditantang semiologi itu mitos. Tidak apa-apa, untuk pariwisata tidak apa-apa. Teman-teman saya terbiasa itu. Ada ceritanya itu, dan itu menarik bagi orang. Bukan hanya di sini, tempat lain pun ada mitos bahwa manusia itu bukan turun dari Adam yang dari taman ini, tapi siapa tak debat, tidak apa-apa. Tapi secara antropologi, manusia Batak itu datang dari dua sisi, satu dari Selat Malaka, satu dari Samudra Hindia. Ada sejarahnya. Bermukimlah, mencari tempatlah di Busungguhi, ya. Jadi Busungguhi itu adalah pertemuan mitos dan sejarah kehadiran orang Batak Busungguhi itu dengan keragaman budaya. Batak memiliki unsur budaya yang ditinjau dari sisi antropologi lengkap semua unsur budaya. Ada aksara, ada bahasa, ada adat istiadat, ada hukum, ada sandangnya, ada ulos, bisa dipakai dari pakaian seperti ini dan seterusnya. Ya, maka jangan salahkan kalau orang Batak mengklaim dirinya bukan etnis, bukan suku, tapi disebut bangsa Batak. Ya, karena lengkap boleh disebut itu, tak apa-apa. Tapi ada orang bilang kok menyalahi NKRI, enggak, itu sejarah. Jangan salahkan. Itu pengakuan kita. Pengakuan kita menghargai bahwa kita memiliki nilai budaya yang sangat lengkap dan tinggi. Disebut culture diversity. Culture diversity. Itulah geopark. Ya, ada 3 unsur itu di satu kawasan, maka boleh diusulkan menjadi geopark. Kita diterima oleh UNESCO tahun 2020 yang lalu. Prosesnya panjang ya. Banyak geopark di Indonesia, ada geopark lokal, ada geopark nasional, tapi di Indonesia sekarang baru 6 ada tingkat UNESCO. 6. Pertama ada di Bali, kedua ada di Kerinci, ketiga ada di Gunung Siau, itu perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogja. Yang keempat ada Ciletuh di Sukabumi. Yang kelima adalah Kaldera Toba, dan yang keenam adalah Bangka Belitung. Tahun depan mungkin kita ada tambah 2. Ada tambah 2. Ada Maros Pangkep di Sulawesi dan ada Ijen di Banyuwangi, Situbondo di Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita syukuri ini. Nah, tadi saya ceritakan kepada Pak Manur, kalau boleh, ini tentu ada harapan kita. Kita boleh mengikat kerjasama. Windlands ini bisa mengikat kerjasama sebagai mitra dengan Geopark Kaldera Toba. Tentu ada syaratnya nanti. Syaratnya boleh kita bicara nanti Pak. Melani Manurung. Putar-putar. Karena sama-sama nggak asal ya. Gimana? Manurung putar-putar silahkan. Nah, tentu prinsipnya adalah bahwa Geopark itu ada 3 aktivitas utamanya. Yang pertama adalah mendorong konservasi. Konservasi itu adalah memulihkan nilai dasar. Jangan hilang nilai dasar biologi, dan nilai dasar budaya. Ya, mulai disuruh angkat ornamen di budaya Batak. Ya, itu salah satu. Memenuhi syarat di tempat tobat yang kita tahu. Itu kan? Nah, mulai proses Grand Canyon yang benar tradisional kamu kan? Gudang bisa, ada, lain. Gorga. Ya, Gorga, Ulos, banyak sekali. Dan itulah daya tarik lokal yang saya katakan tadi. Dicari orang dari luar untuk datang ke sini. Itu konservasi. Nah, yang kedua, tentu acara kita hari ini ada edukasi. Karena sudah terus sejarah tahun dan dulu serta hargai. Banyak orang tidak menghargai sejarahnya karena tidak tahu. Ya kan? Kalau lihat Pemdajulu, karena kita mau berharap terjadi sama siapa saja. Kita tidak tahu, tapi sekarang kita menjadi tahu. Kita hargai, maka kita jaga.
Yang ketiga, ada kegiatan. Kalau ada konservasi, kita jaga nilai-nilai dasarnya, ada pemberian pemahaman literasi kepada semua pihak dan kedua generasi muda. Yang ketiga, harus ada pemberdayaan ekonomi. Orang Batak terutama, ya kita harus paham sebenarnya masyarakat penikmat ekonomi ya. Jadi boleh nanti kita kembangkan, bukan pengusaha ekonomi, penikmat. Karena orang Batak mengatakan filosofinya, kalau ada mau dibicarakan sesuatu, ternyata sisi makanan ada kata, kan gitu kan? Termenikmati gitu, menikmati dong, iya kan? Nah, itu juga Geopark mengatakan tidak mungkin orang mau diedukasi, dilatih, diliterasi, tidak mungkin mau konservasi kalau perut kita kosong dan kalau ekonomi. Nah, William ini salah satu yang pasti berhubungan ekonomi kreatif yang rata lingkungan itu syarat nanti salah satunya, sehingga dengan demikian nanti kita harapkan maka Williams ini di samping tadi ada view, ada lingkungan yang ya asri, ya mudah-mudahan nanti dari tempat juga bangunannya di Hauma dan Tulimoma, ya supaya suasana ini menjadi tetap lebih enak. Orang pergi ke Bali ada katanya bebek bersama, kan? Ada bisa kita usaha. Orang ada di Hauma itu di mana? Mana? Kalau itu makanan ketemu. Dan semua makanan kejulu, waktu Hauma ada julu, kan itu kan? Gula pun suka ada ya. Dibayar manusia air, boleh banyak teh terburu, tetulah, dibayar sirah sama itu, aham kalau teh, dan kurang betul soal kan? Air tadi urang, asal aku sekarang dia ada dalam kejulu, dalam dekke, duduk jaga dan udah kejulu, terbatas sih. Gula orang Dikijai itu terbatas, tapi sekarang sudah banyak. Nah ini yang saya ingin mengatakan kepada kita, usaha ini kita syukuri, Geopark sangat mendukung. Pemda tadi mendukung, sudah pasti. Manajemen kita, badan pengelola Geopark Kalimantan sangat mendukung. Mudah-mudahan Pak Menurut apa yang diniatkan keluarga yang baik tadi seperti katakan Abang Pendeta, diberikan Tuhan roh mengusahakan, roh memelihara, dan roh untuk berbagi kepada sesama. Inilah inti dasar berbagi. Bertobat kita, ya kan? Ada pekerjaan dari situ bisa berbagi. Tidak harus pergi ke Jakarta, tidak harus pergi ke Medan untuk menjadi petugas di restoran. Tapi orang lain yang datang ke sini makan, kita layani dengan baik. Ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pak Menurut tadi cerita sedikit secara orang tua ada persyaratan soal dapur, ada persyaratan kan? Ada dulu Amat William almarhum guru agama ya, si tua. Dia Pak Biru guru agama si tua. Lainnya almarhum tahun 2010. Nah, ini saya pikir menjadi warisan. Jadi selamatlah. Jadi berkontribut untuk orang tua, mengalir kepercayaan dan nama baik di kita sekarang. Sudah mulai ada kesadaran baru. Ini adalah tubuh yang hidup. Atau kita sarana, ya. Oleh kamu tubuh ini tubuh yang permanen itu, ada sebab dia sih. Salah kamu nas, bui tapi dan so. Kan itu kan tubuhnya, tapi bukan itu lagi zamannya sekarang dan ke depan. Bagaimana kita membangun dengan manfaat kepada orang lain. Makanya disebut tubuh yang hidup. Yang hidup itu berarti bisa menjadi menerima berkat, menjadi saluran berkat. Kalau tubuh hau ahido, tubuh semua juri, semua tubuh nabi bisa lebih tua karena ada tasiko. Kalau tubuh dalam mulut lebih bersilap dan berkat. Mudah-mudahan semua ini Williams usaha berkembang tinggi dalam hidup. Oleh karena di kita selamatlah untuk keluarga. Tuhan memberkati. Horas, shalom. Baik, berikan aplaus kembali kepada Bapak.